Puji Tuhan, selamat sore semuanya. Selamat sore. Pada sore hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kita siapkan hati kita mau memulai ibadah kita. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan, kami mau datang menyembah Engkau Tuhan. Karena kami menyadari Tuhan bahwa Engkau Allah yang layak untuk kami sembah. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan.
Bapa kami yang berada di kerajaan sorga, kami berterima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu ini Tuhan kami telah merasakan kasih Allah di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kini saatnya Tuhan, kalau boleh ada kesempatan hari ini kami berkumpul Tuhan. Dengan segenap hati kami mau datang menyembah kepada Tuhan. Dengan segenap hati kami mau memuji nama Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Kau sangat baik Tuhan. Tiada yang dapat kami berikan Tuhan selain puji dan penyembahan. Dengan setulus hati yang dapat kami berikan kepada Tuhan. Sore hari ini Tuhan kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Serta ibadah ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Kami rindu Tuhan biar hadirat Allah turun di tengah-tengah kami. Kami rindu Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Menjamah setiap hati kami Tuhan. Biar kami keluar dari tempat ini Tuhan. Ada berkat yang luar biasa yang kami terima dari Tuhan. Ada perubahan dalam hati kami yang kami rasakan Tuhan. Ada jamahan dari Tuhan yang kami rasakan ketika kami keluar dari tempat ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan selidiki setiap hati kami Tuhan. Biar kami memiliki hati yang rindu ketika kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan persiapkan hati kami juga Tuhan untuk saatnya kami menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan. Haleluya. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Dia Tuhan sumber kekuatan kita. Dia Allah yang layak kita sembah. Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Hanya
berlalu, mungkin langit akan bergoncang atau matahari tak bersinar lagi. Tapi Dia Allah yang tak pernah ingkar janji, Dia Allah yang setia. Katakan, biar bumi akan berlalu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankan-Nya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankan-Nya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Sekali katakan, biar bumi. Haleluya. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankan-Nya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Puji Tuhan. Saya persilakan untuk kembali duduk. Amin. Dia Allah yang setia, biarlah kita juga mau menjadi anak-anaknya yang setia, yang selalu mencintai Tuhan ya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang tak pernah meninggalkan setiap kami, sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman. Allah yang tak pernah ingkar janji. Kami percaya Engkau Tuhan yang selalu mendengarkan setiap doa kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan, sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menolong.
Maha besar Bapa kami yang ada di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, syukur, terima kasih kami naikkan ke hadapan hadirat Tuhan. Untuk penyertaan Tuhan, untuk kemurahan Tuhan, untuk kebaikan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Masih terima kasih buat keberadaan kami hari ini. Kami ada di dalam rumah Tuhan. Berikan pujian penyembahan kami di hadapan hadirat. Kami tahu kebersamaan kami bersama dengan Engkau. Pasti dan pasti ada perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib dalam hidup kami. Berkati tim pemuji yang sudah melayani kami. Saatnya kami akan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami menyiapkan hati kami. Firman-Mu sebentar boleh tertanam di dalam kehidupan kami. Urapi kami semua, kuduskan, layakkan kami dengan kuasa darah-Mu. Urapi hamba-Mu, kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini Minggu tanggal 21 Juli 2024. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang berjalan bersama-sama. Kebersamaan. Seringkali kita juga jemaat melakukan ini dengan perjalanan bersama-sama, melakukan retreat, wisata, mission trip, ke berbagai-bagai tempat yang kita lakukan. Itulah kebersamaan kita, ya. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Amos pasal 3 ayat yang ketiga. Hosea, Yoel, Amos. Inilah ucapan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Amos kepada umatnya, tentu juga untuk kita semua pada hari ini. Amos pasal 3 ayat 3, mari kita berdiri bersama-sama, kita bacakan kebenaran firman Tuhan ini, ya, proklamirkan 2, 3. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Amin. Dikatakan dua orang bersama-sama. Apa bisa terjadi kalau dua orang itu belum berjanji, ada persetujuan? Biasanya kita juga begitu, ya. Ada persetujuan, ya, kita melakukan kebersamaan, entah beberapa hal, ya, baik tempat maupun biaya, baik keberangkatan dan bagaimana dan apa-apa saja. Jadi penting sekali
ya, di dalam kita berjalan bersama-sama perlu ada apa ya, persetujuan, ya, perjanjian, ya, kesepakatan bersama-sama, saudara-saudara. Begitu juga kita yang sudah mengambil keputusan percaya mengikut Tuhan, itu perlu kebersamaan, ya, satu dengan yang lain perlu, ya, ada kesepakatan, ada perjanjian. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat kisah manusia yang pertama di Taman Eden, kita melihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-8, ketika mereka ini pada waktu itu Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Luar biasa. Di mana Tuhan berjalan-jalan di Taman Eden. Ya. Tentu ini menggambarkan bahwa ada relasi, hubungan Tuhan pencipta dengan ciptaannya manusia. Walaupun nanti kita melihat bahwa ciptaannya tidak mau mendekat, berhubungan. Yang pertama, saudara-saudara, penting di dalam kebersamaan itu menjalin hubungan, relasi, ya, kedekatan, keakraban. Bagaimana kita berjalan kalau kita, ya, tidak berteman, saudara-saudara. Bayangkan, saudara-saudara, perjalanannya anak-anak muda bilang kurang asik, ya, kalau tidak ada, ya, kedekatan, keakraban, saudara-saudara. Ya. Di sini kita melihat sebenarnya inisiatif itu dari Tuhan. Ya. Seringkali kita manusia ingin apa ya, dekat dengan Tuhan itu hanya menginginkan sesuatu, berkat, karena dia sumber, ya, berkat itu kehidupan. Tapi kita mau Tuhan dekat, tapi kita tidak mau dekat, saudara-saudaraku. Ini yang sering kali, saudara-saudara, yang terjadi. Kita mau dekat Tuhan supaya kita dapat sesuatu dari Tuhan, tapi kita sendiri tidak mau mendekatkan, ya, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, saudara-saudara. Bukankah oleh kasih karunia Tuhan, sebab itu kenapa si Adam dan Hawa bersembunyi
Karena dosa. Dia melakukan pelanggaran. Bukankah lewat kasih karunia Tuhan? Coba kita baca Ibrani pasal 10. Ayat yang ke-22. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Tubuh kita telah dibasuh dengan air murni. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Kolose katakan dulu kita jauh, sekarang dekat. Ya, karena pengorbanan Yesus, karena darah Yesus. Kerinduan Tuhan. Kita sebagai pengikutnya yang percaya kepadanya. Di mana kita terus ya berjalan bersama-sama. Ya, dengan hubungan kita yang akrab. Ya. Jangan kita hanya ada maunya dekat pada Tuhan. Tapi tidak selalu mau mendekatkan diri berhubungan dengan Tuhan. Ada ilustrasi begini, saudara. Kapal terbang, pesawat, saudara tentu pernah naik pesawat. Apa yang terjadi kalau pesawat itu dia berhenti, saudara-saudara? Apa yang terjadi? Kalau pesawat berhenti gitu? Lebih-lebih kalau sudah di atas. Kalau berhenti bagaimana dia? Timbul. Hah? Gak tahu. Kalau pesawat jatuh, aduh ya, udah dikasih tahu tuh. Kalau pesawat berhenti dia akan celuk. Jatuh, timbul. Wah, timbul belum naik pesawat, jadi dia belum tahu. Satu waktu ya, Bul, ya, berdoa. Nah, begitu juga. Saudara-saudaraku yang terkasih. Ketika kita mengambil janji persetujuan berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi kalau kita tidak berhubungan, ya, melakukan komunikasi gitu ya, apa yang terjadi, saudara-saudara? Tentu ada akibatnya, saudara-saudara. Jangan heran kita berkata kita berjalan bersama dengan Tuhan, tapi kita tidak menikmati karya kuasa Tuhan. Ya, kita tidak menyadari bahwa Dia begitu dekat dengan kita, saudara-saudara. Di dalam perjanjian lama, contohnya Henokh, luar biasa. Sekian tahun dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kejadian pasal yang ke-5. Ayat yang ke-22. Henokh hidup bergaul dengan Allah. Jadi manain dia berjalan dengan Allah. Selama 300 tahun lagi
Setelah itu ia memperanakan Metusala dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul. Dia bersama. Dia berhubungan, menjalin hubungan dengan Allah. Tidak heran dikatakan saudara-saudaraku, dia tidak ada lagi, dia diangkat oleh Tuhan. Luar biasa. Saudara-saudaraku yang kasih. Begitu juga dengan Nuh. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul. Dia hidup bergaul dengan Allah. Dia berjalan bersama-sama dengan Allah. Dia selalu menjaga hubungan dengan Tuhan. Tidak heran saudara-saudaraku, Nuh ini diselamatkan dari air bah, saudara-saudara. Karena dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dia bergaul bersama dengan Tuhan. Dia punya hubungan dengan Tuhan sehingga dia mengalami karya Tuhan yang luar biasa. Ini penting. Ada kesepakatan, ada perjanjian. Ketika kita mengaku, mengiring Tuhan, percaya kepada Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, kita harus menjalin hubungan dengan Tuhan. Dan pasti kita akan melihat ya kebersamaan kita hasilnya itu luar biasa dengan Tuhan. Walaupun perjalanan yang kita alami itu tidak selalu seperti jalan tol. Seperti pujian kita. Kadang ada di lembah, ya. Kadang ada di tempat yang rata, di gunung, saudara-saudaraku yang kekasih. Tetapi kalau kita senantiasa punya hubungan dengan Tuhan, kebersamaan kita dengan Tuhan, maka kehadiran Tuhan itu akan membuat hal yang lain di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak takut, ya, sehingga dikatakan kita mengalami janji Tuhan, saudara-saudara, karena dia tidak pernah mengingkari ya janjinya, ya, kebersamaannya, saudara-saudaraku yang kekasih. Begitu juga dengan di dalam perjanjian baru mengenai pokok dan carang. Ketika pokok-pokok carang ini berhubungan dengan pokok, ada hubungan, maka di situ ada kehidupan, ya. Dan dikatakan Yohanes pasal yang ke-15 kita baca. Yohanes 15 ayat yang, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu. Jadi ranting itu selalu terhubung dengan pokok.
Sehingga dikatakan ranting itu mengeluarkan buah. Begitu juga kebersamaan kita dengan Tuhan. Kita harus ada hubungan. Di dalam kebersamaan kita harus saling menjaga hubungan. Saudara-saudara. Supaya kita melihat ya karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, saudara-saudaraku. Ya, berjalan bersama Tuhan harus menjaga hubungan. Ya, kedekatan kita dengan Tuhan. Yang kedua, waktu Tuhan di Taman Eden dikatakan Tuhan berjalan. Jalan. Ini menggambarkan penciptanya berhubungan dengan penciptanya. Ya, kedekatan, keakraban, ya, relasi. Dan dikatakan manusia itu, ya, ciptaannya itu, dan dikatakan manusia dan istrinya, Kejadian pasal 3 ayat 8, mereka mendengar langkah Tuhan. Di dalam kebersamaan itu, setelah ada kesepakatan, persetujuan kita mengikut Tuhan, berkomitmen, percaya kepada Tuhan, menjalin hubungan kita juga mau dengar, saudara-saudaraku. Ya, mendengarnya, saudara-saudaraku. Mendengar kehendaknya, mendengar rencananya, saudara-saudaraku. Mendengar firman-Nya. Coba kalau kita berjalan bersama-sama, nah kita ini kadang-kadang penting kebersamaan. Saya selalu mengajak ya, keluarga untuk dalam kebersamaan, walaupun ada hal-hal kecil. Ya, dulu ya kita suka pulang kampung, suka jalan, ya, karena mereka udah kerja, harus diatur waktu, bagaimana libur, atau kita jalan sama-sama, bermain, ya, atau kita makan bersama, saudara-saudara. Beda ya, kalau dulu waktu kecil anak-anak disuruh apa aja dia ikut, saudara-saudara. Memang pada intinya mereka selalu mau ya ikut orang tua. Tapi biasanya kalau udah meningkat remaja, pemuda, aduh, ya susah, saudara-saudara yang kasih. Nah, sekarang saya tidak menyalahkan dengan kemajuan sekarang. Kadang kita satu rumah, yang satu di pojok sana sibuk sendiri gitu ya, nonton YouTube, di sebelah sini baca WA, di sana ini. Satu rumah sih satu rumah, tapi kadang-kadang kurang komunikasi ya, berbicara ya, atau mendengar. Tuhan mau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita juga mau dengar. Ada saatnya kita diam. Ya, duduk diam untuk mendengar suara Tuhan. Seperti Maria, saudara-saudara. Ya, coba kita baca Lukas pasal 10. Lukas 10 ayat yang ke-39, perempuan itu mempunyai seorang saudara-saudara bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan. Yesaya 50 juga, ya, seorang murid, dia selalu tiap pagi mempertajam pendengarannya. Yesaya 50 ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya
dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ada saatnya kita duduk diam untuk mendengar kehendaknya. Saudara-saudara, ya, seringkali kita terlalu egois, ya, kehendak kita yang jadi, ya. Perlu saudara-saudara di dalam berjalan bersama dengan Tuhan, mendengar Tuhan juga, ya, mendengar segala apa yang diinginkan. Mazmur 46 ayat yang ke-11, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah ya. Jadi penting kita juga mendengar, saudara-saudara. Ya, mendengar lebih baik daripada korban. Dengar-dengaran, saudara. Penting di dalam kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita mau mendengar sehingga kita mengerti rencananya. Ya. Yang ketiga, berjalan bersama dengan Tuhan artinya kita yang ikut Tuhan, bukan Tuhan yang ikut kita, saudara-saudara. Ya. Karena Tuhan pencipta kita, Tuhan juru selamat, Dia Allah kita. Dia Tuhan kita, Dia Raja kita. Dia yang di depan, kita yang ikutinya. Bukan Tuhan yang ikuti kita, saudara. Nah ini kadang-kadang saudara terbalik. Ya. Kita maunya Tuhan ikut kita, saudara-saudara. Ya. Firman Tuhan katakan seringkali di dalam kebersamaan kita mengerti posisi kita. Kedaulatan kekuasaan Tuhan. Utamakan Tuhan. Mengutamakan Tuhan. Prioritaskan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih. Kalau Tuhan yang di depan, Dia panglima perang, kita akan mengalami kemenangan. Kalau Tuhan di depan kita, Dia akan meratakan, katanya, saudara-saudaraku. Padang gurun dirubah menjadi taman. Ya. Ada banyak hal yang Tuhan bisa kerjakan, saudara-saudara. Kalau Tuhan di depan. Ya. Tuhan melakukan banyak hal. Jadi saudara-saudaraku yang kasih, penting di sini di mana kita menetapkan untuk mengikuti, ya, aturan-aturan Tuhan. Tuhan yang Dia sebagai gembala yang baik. Kalau Tuhan di depan, Dia akan melindungi kita, Dia akan memberkati kita, Dia akan menolong kehidupan kita. Jadi kita ya mengikuti. Ya. Memang perlu kita menyangkal diri, pikul salib. Ya, seringkali kita tidak mau mengikut Tuhan, tidak mau dekat kepada Tuhan. Ya, kalau kita dekat kepada Tuhan, maunya ada apa-apanya, ya. Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, dan lain-lain. Tetapi Tuhan mau di dalam berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita selalu mengikuti, ya, Dia di belakang. Dan pasti Tuhan akan meluruskan, Tuhan akan menolong dalam kehidupan kita. Ya, pada waktunya
dengan tepat Dia akan menolong. Sebab itu Tuhan katakan, ya Yesus katakan, ikutlah aku dan pikul salib. Memang mengikut Tuhan kadang-kadang ada sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita inginkan. Kita harus menyangkal memang. Tuhan menolong dan memberkati kita. Ya, seperti orang-orang di dalam firman Tuhan katakan, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita melihat perbuatan-perbuatan Tuhan, karya Tuhan yang ajaib. Tapi perlu kita menjalin hubungan. Kita perlu mendengar. Ya, kita perlu mengikutinya saja, saudara-saudara yang kasih. Ya, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu Sekalipun Ku Berjalan Dalam Lembah. Kalau kita tahu kita dekat dengan Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Kita punya hubungan baik dengan Tuhan. Perjalanan apapun yang kita jalani, kita tidak akan takut dan gentar. Saya undang Ibu Gembala maju ke depan berdoa buat firman Tuhan. Berdoa. Sekalipun Namun tanganmu
depan kita. Haleluya. Haleluya. Engkau Allah yang setia, katakan Engkau yang berjanji. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Janjimu takkan pernah berubah, perkataanmu takkan pernah berubah. Cepat atau lambat, Engkau akan menepati perkataanmu, menepati janjimu Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan selamanya. Tuhan setia melayanilah Tuhan, layani Tuhan dengan setia. Ada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Terpuji-pujilah Engkau, terpuji-pujilah Tuhan Yesus. Engkau yang telah berjanji, Engkau juga akan menepati Tuhan. Haleluya. Ini kami umat-Mu datang kepadamu Tuhan. Ini kami Tuhan. Haleluya. Engkau akan memperbarui kehidupan kami. Kami pun juga ingin memperbarui Tuhan hubungan kami dengan-Mu. Haleluya. Tuhan mengampuni setiap kegagalan kami, mengampuni kelemahan kami, mengampuni Tuhan, karena kami tidak taat kepada janji Tuhan, tidak taat akan perintah Tuhan, selalu jauh daripada-Mu. Kami mohon ampun Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, Engkau sudah berfirman, Engkau memperdengarkan kehendak-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih Engkau mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau juga akan menempatkan kami ke Engkau juga akan membenahi posisi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik bagi kami. Amin, amin, amin. Engkau selalu peduli kepada kami Tuhan. Amin. Haleluya. Saat kami mulai jauh, Engkau ingatkan kami. Haleluya. Hari ini Tuhan, kami mau terus berusaha untuk mendekatkan diri kepada Engkau. Haleluya. Untuk selalu mendengar perkataan Tuhan. Haleluya. Dan mengutamakan Tuhan dalam segala kehidupan kami. Karena kami adalah ciptaan-Mu Tuhan. Yesus. Engkau peduli. Engkau pasti peduli kepada kami. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu dahsyat. Haleluya. Firman-Mu menggiring kami untuk kami lebih dekat kepada Engkau. Haleluya. Firman-Mu membawa kami lagi Tuhan. Haleluya. Untuk menjadi orang-orang yang selalu ingin mendengarkan suara-Mu. Haleluya. Kami percaya Tuhan, bahwa ada pertolongan Tuhan akan datang bagi kami. Amin. Terima kasih.
Segala keputusasaan, kekecewaan sudah dihancurkan di dalam nama Yesus. Kau gantikan dengan penuh sukacita, damai, sejahtera memenuhi kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau melangkah lagi Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Kuat baru Tuhan berikan kepada kami. Kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Haleluya. Lewat ibadah di hari Minggu ini, Engkau mengingatkan kami kembali. Diberkatilah hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan saatnya sekarang Tuhan, kami akan membawa persembahan kami. Apa yang Tuhan sudah titipkan, Tuhan Yesus, kami akan bawa jadi korban persembahan kami juga kepadamu. Amin. Apa yang kami buat Tuhan berkati. Engkau mengurapi pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Berkati aku berlimpah-limpah. Engkau boleh mengangkat tangan kananmu, taruh di tangan kiri di dadamu. Juga mereka yang mengikuti secara online ingin dibantu dalam doa, engkau boleh mengangkat tanganmu. Yakinlah, Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Dia setia. Tepat pada waktunya, Dia akan menggenapi janjinya. Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan. Hamba mewakili seluruh umat-Mu Tuhan, mereka yang terangkat tangannya, butuh pertolongan, butuh Tuhan, jamahan, kuasa Tuhan. Hamba berdoa mewakili mereka, meminta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat Allah, perbuatan Tuhan nyata dalam ini. Tuhan sudah memberikan keleluasan kepada kami. Lewat pengorbanan-Mu, lewat darah-Mu, sehingga kami leluasa keberanian. Pintu terbuka, kami boleh menghadap hadirat Tuhan, menyatakan permohonan kami. Kami yakin percaya Allah kami Allah yang setia, Allah yang senantiasa menepati janjinya. Tuhan akan nyatakan perbuatan-Mu di dalam kehidupan kami semua yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan umat-Mu besar kecil di dalam nama Tuhan Yesus, yang mengembalikan milik Tuhan persepuluhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bagaikan benih mereka akan tuai lagi di bulan depan. Tingkap langit dibukakan, dicurahkan berkat Tuhan kepada mereka semua yang percaya melakukan firman. Tuhan tolong senantiasa kehidupan daripada jemaat-Mu di dalam keluarga-keluarga jemaat-Mu, di dalam pekerjaan usaha mereka, bahkan pendidikan anak-anak kami. Tuhan tolong jemaat-Mu yang sakit, Tuhan Engkau berkemurahan. Kami teringat buat Ibu Sarce Palit di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan terus dia menaruh pengharapan, hiburkan, kuatkan dia Tuhan Yesus. Tuhan nyatakan kuasa kebaikan-Mu Tuhan dalam juga yang sakit yang lain Tuhan jamah.
Bapak Samuel, di dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur Yesus menyembuhkan, memulihkan. Juga jemaatmu yang keadaan lemah, sakit juga Tuhan, sempurnakan kesehatan. Baik Ibu Nenggolan, baik juga Ibu Samuel, Oma Ice, semuanya Tuhan Yesus yang dalam keadaan, juga Yosepin. Oh Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan kesehatan mereka. Juga Darmawan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan. Semua yang sakit, yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, pulihkan kami. Buat jemaatmu yang lain yang sakit juga, bila bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Terima kasih. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami yang tercina. Berkati, berikan keamanan. Juga akan menjelang pilkada di Jakarta secara khusus, Tuhan tolong semua berikan keamanan, berjalan dengan baik menurut kehendak Tuhan. Kami tahu Tuhan sudah menyiapkan pemimpin yang akan memimpin DKI Jakarta ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, pekerjaan Tuhan di mana-mana tempat Tuhan tolong senantiasa. Juga Komandan Pas Pampres bersama seluruh prajurit pasukan mereka, Tuhan tolong dalam menjalankan tugas bersama keluarga mereka, Tuhan berkati juga mereka anggota-anggota yang masih ada di komplek ini maupun yang purnawirawan, Tuhan berkati, dan anak-anakmu khususnya menjadi terang dan garam Tuhan. Berkati komandan komplek, staf-stafnya, semuanya yang ada di tempat ini Tuhan. Tuhan berkati semua. Terima kasih, terima kasih. Sekali lagi berkati hamba-hambamu yang melayan, tim pelayanan, baik pujian maupun musik, baik kedua perlengkapan semua sarana yang dipergunakan Tuhan, yang menyiapkan semua Tuhan berkati hamba-hambamu yang melayan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih yang daripada Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan pimpinan persekutuan Roh Kudus mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus